Sepanjang sejarah manusia, mata uang selalu lebih dari sekedar alat tukar. Ia adalah simbol kepercayaan, jaminan stabilitas, dan juga fondasi ekonomi sebuah bangsa. Tapi bagaimana jika di masa depan kepercayaan itu tidak lagi ditopang oleh negara, melainkan oleh jaringan global yang terdesentralisasi? Hari ini kita dihadapkan pada suatu pertanyaan besar. Apakah cryptocurrency benar-benar bisa menjadi mata uang masa depan? Atau justru ini adalah eksperimen ekonomi yang akan runtuh sebelum ia sempat untuk berdiri? Kita percaya uang karena ada negara yang menjamin dan mengaturnya. Tapi kini muncul teknologi baru yang menjanjikan sesuatu yang berbeda, yaitu cryptocurrency. Mata uang digital yang katanya bebas dari kontrol pemerintah, tanpa perantara, dan bisa dipakai di seluruh dunia tanpa batas. Janji ini terdengar seperti revolusi, sebuah lompatan besar menuju masa depan yang lebih bebas dan transparan. Bayangkan sebuah dunia di mana kamu bisa mengirim uang ke siapa saja, di mana saja, tanpa perlu bank, tanpa biaya yang mencekik, tanpa birokrasi yang melelahkan. Semua transaksi tercatat dengan aman di blockchain, sebuah buku besar digital yang tidak bisa diubah dan diawasi oleh jutaan komputer di seluruh dunia. Ini adalah gambaran masa depan yang sering digambar-gambarkan oleh para pendukung kripto. Namun kenyataannya jauh dari janji manis itu. Bitcoin pernah mencapai harga $70.000 Amerika Serikat, lalu dalam beberapa bulan harga itu anjlok hingga separuhnya, bahkan lebih. Bayangkan kamu punya gaji bulanan dalam bentuk kripto. Hari ini kamu kaya, tapi minggu depan kamu bisa menjadi miskin. Apakah ini layak disebut sebagai mata uang jika nilainya tidak bisa diprediksi? Uang harus stabil agar bisa digunakan dalam transaksi sehari-hari. Jika kamu bergantung pada kripto untuk kebutuhan sehari-hari, kamu bisa kehilangan sebagian besar uangmu hanya dalam hitungan hari atau minggu. Uang yang sehat adalah uang yang stabil nilainya supaya bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa, tanpa takut nilainya berubah drastis setiap saat. Transaksi dengan kripto juga masih jauh dari kata ideal. Misalnya, Bitcoin hanya mampu memproses beberapa transaksi per detik, jauh lebih lambat daripada sistem pembayaran konvensional seperti Visa yang bisa menangani ribuan transaksi per detik. Akibatnya, kamu bisa menunggu puluhan menit hingga jam hanya untuk sebuah konfirmasi pembayaran, dan biayanya pun kadang lebih mahal dari harga barang yang kamu beli. Ini jelas tidak cocok untuk transaksi sehari-hari seperti membeli kopi atau naik ojek online. Lebih parahnya lagi, teknologi kripto seperti Bitcoin menggunakan metode proof of work yang sangat boros energi. Setiap transaksi memakan listrik dalam jumlah yang bisa menyamai konsumsi energi negara kecil. Di tengah krisis iklim yang makin parah, ini menjadi paradoks besar. Teknologi canggih yang katanya masa depan malah berkontribusi mempercepat kerusakan lingkungan. Belum lagi regulasi dan keamanan. Banyak negara belum mengakui kripto sebagai alat pembayaran resmi dan beberapa bahkan melarangnya. Kripto sering digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang, perdagangan gelap, dan penipuan. Karena sifatnya yang anonim dan sulit untuk dilacak, tanpa perlindungan hukum yang jelas, risiko kehilangan uang atau tertipu sangatlah tinggi. Meski diklaim sebagai sistem yang terdesentralisasi dan bebas dari kontrol elit, faktanya banyak proyek kripto justru dikuasai oleh segelintir orang atau institusi besar yang punya pengaruh besar. Ini meruntuhkan klaim kripto sebagai sistem yang benar-benar demokratis dan juga terbuka. Namun, bukan berarti teknologi blockchain dan kripto tidak punya masa depan. Seperti stablecoin yang nilainya dipatok ke dolar, atau mata uang kripto lain yang bisa menjadi alat pembayaran digital lintas negara yang cepat dan juga murah. Blockchain juga punya potensi besar dalam sektor lain seperti logistik, kesehatan, dan juga pemerintahan untuk menciptakan transparansi dan juga efisiensi. Tapi kalau kita bicara soal menggantikan mata uang kita sehari-hari, kripto saat ini masih jauh dari kata layak. Ini lebih mirip ke eksperimen sosial dan finansial yang penuh dengan spekulasi dan risiko besar daripada revolusi keuangan. Jadi sebelum kamu terbuai janji manis dunia digital ini, pahami dulu semua risikonya. Di balik kilauan teknologi yang memukau, tidak semua yang bersinar itu adalah emas.